Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu, saudaraku semua yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita awali dengan memuji Allah SWT atas segala nikmat karunia yang sudah, sedang, dan insya Allah akan terus diberikan kepada kita. Selanjutnya menunggu sholat isya, kita niatkan iktikaf, niatkan tholabul ilmi. Semoga yang hadir di sini semua mendapatkan rahmat, ampunan, kasih sayang, dan hidupnya penuh keberkahan, jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari kerupekan, kesulitan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenal benda-benda najis dan menjaga dari najis. Ya, walaupun materi itu sudah pernah disampaikan, sudah pernah kita pelajari, tapi tentu tambahan informasi, tambahan bacaan, tambahan wacana itu ya itu juga akan bergantung kepada yang menyampaikan. Artinya materi tingkat dasar, sanawi, aliyah, S1, S2 sampai S3 tentu berbeda, atau tingkat keluasan dan kedalamannya tentu berbeda. Maka dari itu tidak boleh kita ngeremeh kese misalnya aku tahu, aku ngerti, itu kesannya sudah ngeremeh kese. Karena hakikat orang berilmu itu, kata Imam Syafi'i, kalau aku itu bertambah ilmu, aku merasa bertambah bodoh. Nah, kita ulangi, ini penting, itu ciri ilmuwan itu. Kalau ditambahi ilmu itu malah merasa semakin bodoh. Jadi jangan kita merasa wis pinter. Merasa wis pinter itu kebodohan. Jadi orang itu harus merasa kurang, aku isih bodoh, ya? Aku isih kurang ilmu. Jangan merasa wis pinter. Gitu. Walaupun katakanlah wis profesor toh, ya profesor ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain ya tetap cek bodoh. Karena tidak mungkin semua orang itu menguasai ilmu kabeh ngerti, tidak mungkin. Yang al-alam, yang maha tahu, serba tahu itu hanya Allah. Manusia itu hanya dikai itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sira kabeh diparingi ilmu ki sithik. Sithik iya ora ana apa-apane. Ilmu orang itu kalau dikelumpukke kata Nabi ki drijimu mbok celupke segara delengen sing katut pira kata Nabi. Jadi ilmu menungso kabeh nek dikelumpukke itu kaya driji dicelupke segara terus diangkat pirang tetes wi. Itulah ilmu manusia. Jadi kita itu jangan merasa wis pinter terus ora gelem sinau, ora gelem sekolah, ora gelem pengajian. Nah, itu kebodohan dan kesalahan itu. Baik, kita diperintahkan untuk bersuci atau menjaga diri dari kotoran najis. Dalam surah Al-Muddatsir Allah berfirman diantaranya wathiyabaka fatahhir, kelambimu sucenono. Nah, walaupun ayatnya bicara kelambi, tapi dalam konteks yang diperluas tentu menjaga kebersihan, kesucian itu dituntut bukan hanya urusan pakaian, ya termasuk badan, tempat, lingkungan. Karena agama kita itu agama yang peduli dengan kebersihan, kesucian. Makanya ketika kita bicara fikih, bab awal, bab pertama yang dikenalkan dan dipelajari adalah bab toharoh, bab bersuci. Bersih suci itu adalah ciri agama kita. Makanya nyun sewu, sependek pengetahuan saya, tidak ada agama yang begitu peduli dengan urusan bersuci selain Islam. Sependek bacaan saya, agama lain setahu saya tidak se-care dan sepeduli dan selengkap ajaran agama kita. Nyun sewu ya. Jadi adus itu sing kenal lagi neng Eropa itu wong Islam.
Jadi ketika Islam masuk Spanyol, dulu namanya Andalus itu, ya, itu waktu itu wong Eropa, kuwi ora tau adus, utawa urung kenal adus. Mungkin adusnya setahun pisan mungkin, pas suro gitu. Jadi adus itu belum tentu do kenal, Pak. Makanya kalau di kitab-kitab dulu itu kita sering mendengar istilah ada pemandian umum. Di kitab-kitab fikih itu ada kadang-kadang nyinggung-nyinggung bab pemandian umum. Kenapa ada pemandian umum? Karena sejarahnya dulu itu wong ki do adus iki jek asing, do wegah. Makanya pemerintah nggawe fasilitas pemandian umum. Ibaratnya programnya itu pendak sak kampung dikai pemandian umum siji, ngajari wong do adus ya ini. Dia adus itu belum jadi budaya waktu itu. Termasuk sunat khitan itu juga belum banyak yang mengenal. Jadi masalah kebersihan itu jangan dikira sebelum Islam mengenalkan wis do kenal, banyak yang belum kenal. Gosok gigi, jaga kebersihan itu yang paling care agama Islam. Termasuk cawi. Ini agama lain belum tentu ada loh, Pak. Cawi. Saya itu pernah buktekke itu ya, pernah buktekke. Waktu saya ke Singapura, Singapura itu kan dikenal kota yang paling bersih, Pak ya. Negara bersih, kota yang bersih, Singapura. Kita akui, resikan. Tapi saya pernah buktekke, saya ke sana udah 3 kali, tak cacak, maksudnya tak buktekke. Kalau di toilet atau WC umum, rata-rata ambune nyun sewu badek. Badek itu ora enak. Nah, Malaysia, Indonesia biasa. Ya saya tidak mengatakan wangi ya. Toilet kok wangi. Minimal ora badek lah. Tapi di toilet-toilet umum di beberapa tempat yang saya singgahi, misalnya imigrasi, tempat-tempat umum wisata itu, nyun sewu rata-rata ambune badek. Nah, saya penasaran. Jadi ini kota bersih, negara bersih, tapi toiletnya kok badek. Saya penasaran, rasa ingin tahunya muncul. Akhirnya saya mengamati kecil-kecilan, pengamatan kecil-kecilan. Caranya piye? Nah, caranya saya nggeris bar pipis itu, saya ora lunga adoh-adoh, tak gatekke. Nek gatekke kok mburi ora kok ngarep. Kok ngarep iso neni wong. Ternyata jawabannya itu terjawab. Apa? Yun sewu, kalau non muslim maksudnya, ya ketara sih non muslim orang Islam ketara. Yun sewu, nak bar pipis rata-rata siji ora gelem nyentor, loro nyun sewu ora cawi, Pak. Lo ngerti ora cawi? Ya ketara sih wong cawi karo ora. Wong cawi karo ora ketara. Ya inilah sebabnya kenapa ambune ora enak. Kenapa? Siji tadi ora disentor atau males nyentor. Ya kalau BAB mungkin disentor, Pak, tapi yang pipis terutama. Yang pipis. Yang kedua tadi nyun sewu, ora cawi. Jadi tidak mesti semua agama gue ngenal cawi, urung mesti, Pak. Sing ngenalke tertib iya agama Islam. Wewe nak ora ditekanke dhisik waktu sekolah atau mondok ya kadang ya ora pati peduli wong. Ora pati peduli. Itu. Nah, di sini perlune kita ya ngaji juga. Itu. Nah, itu alasannya kenapa ambune ora enak terjawab. Nah, di tempat lain, kalau ini saya hanya baca orang ndelok dhewe gitu ya. Neng Inggris itu ada pernah saya baca neng Republika itu. Ini juga hubungannya karo toharoh gitu. Enek wong mlebu Islam, tukang laundry itu jasa cuci itu ya. Tukang laundry itu mlebu Islam gara-gara apa, Pak? Gara-gara nyun sewu ngamati CD, Pak. CD celana dalam nyun sewu. Jadi namanya laundry kan ya segala baju diterima, Pak ya. Nah, yang menarik itu masalah CD. Kenapa? Dia mengamati, ya awalnya orang pati peduli, tapi lama-lama penasaran apa?
dia podo-podole nampa cucian kotor, dia mengamati asrama mahasiswa A dengan asrama mahasiswa B. Nyun sewu, beda agama, beda kebangsaan. Awalnya ora pati gatekke, tapi lama-lama digatekke. Nyun sewu begini kasusnya. Kalau dia terima CD khususnya, karena ini langsung hubungannya karo sing bersuci kan, pakaian yang langsung berurusan dengan dubur dan kubul kan CD, Pak. Klambi njaba kok ora pati langsung berhubungan dengan najis. Ternyata kalau dia terima pakaian atau CD dari kelompok muslim atau mahasiswa muslim, rata-rata resik. Kenapa kok resik? Cawi. Tapi nyun sewu, yang non muslim, yang asli orang sana maksudnya, budaya mereka itu kan orang cawi, Pak. Diolesi nganggo tisu kan. Nah, itu budaya. Wong bule wi nak berbeol wi budayane nganggo tisu, ora cawi. Nah, cawi kan nganggo banyu. Dia nganggo tisu. Ya sak resik-resike tisu, resik ndi karo banyu? Ya sak resik-resike tisu dibanding banyu, resik mana? Ya resik banyu. Apa meneh disabun. Hampir resik. Lah ini ndak. Apa meneh lek nganggo tisu mungkin ora pati telaten, buru-buru gitu le. Ah isih klepret-klepret. Lah kleprete nang ndi? Ayo ning sidine to nang ndi? Waduh urung resik wis katokan ngono wae. Lah begitu kotor disetorke laundry. Nah tukang laundry ini sing gebes-gebes. Nah, itu lebih Islam gara-gara ngamati CD gitu, Pak. Nah, setelah dia penasaran akhirnya ditakoki, wawancara kalau bahasane cah kuliah. Mahasiswa yang asrama yang muslim tadi takoki, "Mas, apa aku heran dadi tukang laundry wis suwe. Nak aku nampa cucian kotor saka asrama kiniki kok rata-rata resik sidine. Tapi nak nampa cucian kok asrama kono kae kok rata-rata kotor, kadang lepret-lepret mau." Jawabannya yang muslim tadi tanya, "Oh itu kalau di kami habis BAB itu wajib istinja, wajib bersuci, dan bersuci kami pakai air atau tisu terus air, hanya tidak hanya satu tok bisa nih." Nah, secara umum kan budaya orang Islam bersuci pakai air. Karena pakai air ya bersih, sehingga CD-nya relatif bersih juga. Nah, yang non tadi karena hanya pakai tisu, ora pati resik. Kadang kotorannya masih tersangkut di celana. Nah, itu terjawab. Jadi sampai hari gini aja masalah cawi boleh dibilang sih resik wong Islam, Pak. Walaupun mungkin sebagian wis terpengaruh ya, tetapi budaya secara umum masih kayak kuwi. Makanya kenapa kalau di pesawat, di hotel-hotel nyun sewu ya isih dicepaki tisu. Ya banyu ya tisu kan. Rata-rata kan begitu. Nah, tisu itu nggo nyepaki budaya orang bule sampai hari ini. Nah, jadi kayak gini itu dianggap sepele. Itu mempengaruhi. Lah kalau kultur orang Islam tadi bar pipis, bar BAB wajib disentor terus cawi, makanya ambune relatif ya ndak badek. Nah itu terjawab gitu. Nah ayat ini mengajak kita untuk membersihkan pakaian. Wa thiyabaka fatahhir, klambimu resik ono. Bayangkan kalau misalnya wong ora peduli kebersihan, klambi misalnya ora tau dikumbah, ora tau disetrika, ya ku marake gatelen juga lho, Pak. Wis ora tau wadus, ora tau salin. Nah, kira-kira dadi apa itu? Ya gatel. Itu. Ya iso penyakit kuliten. Jadi Islam itu mencanangkan kebersihan sejak awal. Lah nek klambimu iki resik ana, sebenarnya mestine nak diterjemahke dengan cerdas, kudune ya sing nemokke sabun rinso kudune kan wong Islam.
Lah sing entuk perintah ngumbahi kan wong Islam sik. Berarti ya bakal tohir kan perintah ngumbahi ya. Kumbah-kumbah. Jadi kita jangan asing dengan ajaran sendiri. Ternyata Allah itu sudah menyadarkan umat Islam untuk sadar ngumbahi itu sejak dulu. Resian termasuk ngumbahi, nah, itu sudah lama itu. Nah, langsung saja, najis itu apa? Itu najis itu benda yang menurut lazimnya dianggap satu kotor, dua menjijikkan, tiga bisa jadi membawa bahaya. Jadi najis itu cirine siji mesti kotor, dua menjijikkan, jemberi, yang ketiga biasanya berpotensi membawa bahaya atau penyakit gitu. Jadi walaupun tidak semua menjijikkan jadi najis ya, ini hanya ciri secara umum itu. Nah, najis ini harus dibersihkan, harus dijaga. Kalau kena segera dibersihkan. Cara membersihkan secara umum dengan air yang bersih sampai hilang rasanya, warnanya, baunya. Jadi carane ngilangi najis itu dipastikan wujudnya hilang, rasane hilang, warnane hilang, seraono. Kalau masih ada salah satu berarti le nyuceni urung tuntas. Kecuali wangel-ngel. Nah, sangel-ngel itu piye meneh misalnya dirinso, digosok, disabun bola-bali kok jak amis misalnya. Nah, itu berarti najis ekstra angel wi. Tapi kalau najis biasa kita sucikan tidak terlalu sulit. Yang jelas kita pastikan tadi warnane hilang, rasane hilang, ambune hilang. Itu. Nah, benda yang dianggap najis dalam Islam ada yang sudah disepakati, ada yang belum. Yang disepakati itu hanya hampir semua ulama mengatakan itu najis. Tapi kalau belum disepakati itu sebagian ulama memasukkan najis, sebagian ulama tidak memasukkan najis. Itu. Jadi tidak mesti semua sudah sepakati. Nah, kita mulai dari yang disepakati dulu. Ya, najis yang disepakati dulu. Yang pertama adalah kencing dan kotoran manusia. Kencing dan kotoran manusia itu disepakati najis oleh semua ulama. Jadi pipis, beol itu najis, sepakati itu. Nah, makanya harus hati-hati menjaga itu. Nah, kira-kira kena ya dibasuh, diresiki. Tapi yang mung sithik angel dimaafkan. Ya, sithik angel jaga dimaafkan. Sithik iya nyaris ora krasa, ora ketok, ora mambu. Kalau kecil-kecil itu dimaafkan, tidak usah khawatir. Ya. Yang tidak dimaafkan itu kalau satu besar, dua nyolok, ketok wujud, yang tiga baunya juga tercium. Nah, itu tidak dimaafkan. Tapi kalau cilik sithik ambune ya ora ana, wernane ya ora ketok, wujude ya ora ketok, nah itu dimaafkan, enggak usah buat risau seperti itu ya. Itu. Yang kedua yang disepakati lagi adalah darah haid. Darah nifas. Itu sepakat najis. Itu. Makanya wanita yang sedang haid kalau misalnya sekedar lewat masjid mungkin atau dibolehkan, tetapi memastikan dan dipastikan darahnya tidak menetes, tidak ngotori maksudnya itu. Kalau ngotori ya segera dibersihkan. Itu ya. Itu. Nah, selebihnya belum disepakati. Atau ada yang tadi ya, ada yang memasukkan najis, ada yang tidak memasukkan najis.
Nah, tadi yang disepakati adalah kotoran dan kencing manusia. Kalau anak kecil atau bayi najis ringan, diperciki tok anak bayi lanang. Ya, maksudnya yang masih bayi 2 tahun ke bawah najis ringan. Teorinya baru minum susu tok. Tetapi zaman saiki bayi 2 tahun kok ngombe susu tok meh ora ono. Oh, bayi 7 sasi wis dilepit gedang kok. Wis dikai Milna, wis dikai apa meneh itu. Jadi teori itu wis ora pati berlaku, Pak. Bayi saiki ora ono kok umur 2 tahun murni susu ibu tok. Sak ngertiku kok bayi saiki kok wis ora ono. Ya tadi Pak, umur 7 sasi wis doyan gedang. Artinya wis ora susu tok itu ya. Wis kayak bubur, wis dikai yang lembut-lembut itu. Ya akhirnya najisnya dadi kaya najis wong tua kan. Itu najisnya dadi kaya najis wong tua itu. Nah, sekarang yang jadi diskusi atau perbedaan kotoran binatang yang dagingnya, jadi dibedakan Pak, kotoran dan kencing binatang yang haram dagingnya dan yang halal dagingnya itu ternyata hukumnya beda. Kalau kotoran dan kencing binatang yang haram dimakan disepakati hukumnya najis. Misalnya telek kucing itu disepakati najis karena kucing haram dimakan. Ya. Tapi kalau telek ayam kan halal dimakan Pak ya. Nah, itu belum disepakati. 2 imam mengatakan najis dari madzhab 4 ya. 2 imam mengatakan najis, 2 imam mengatakan tidak najis. Nah, itu. Ini belum disepakati maksudnya. Ya kalau madzhab Syafi'i najis. Ya, karena di Indonesia rata-rata atau pengaruh madzhab Syafi'i kuat, ya keyakinannya wong Indonesia rata-rata telek ayam najis. Tapi kalau pakai madzhab Hambali dan Maliki, kotoran binatang itu mengikuti hukum daging tadi. Nak dagingnya itu entuk dipangan atau halal dipangan kuwi kotorane karo kencinge ora najis, dianggap suci. Tapi kalau kotor ya kotor. Nah, yang kita bicarakan ini najis atau tidak najis, bukan kotor atau tidak kotor. Nah, bedakan dulu. Karena yang suci belum tentu bersih. Itu loh Pak. Contohnya debu itu kan suci itu ya, tapi kan kotor. Ya padha wae. Telek ayam kuwi kotor, tapi apakah najis? Ya, tadi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kotoran burung lebih ringan lagi Pak hukumnya Pak. Kotoran burung. Karena dari sisi jijik ini orang pati jijik, nak meng telek burung itu kan tidak terlalu jijik. Beda karo teletong misalnya. Beda karo yang berat-berat, yang besar-besar. Sing jelas nyun sewu, yang paling jijik itu justru kotoran manusia Pak. Itu paling jijik. Nek mung teletong sapi ngono wae, dikelumpukke nggo rabuk iki jek tegel wong kok. Ya ndak Pak? Kowe nek kotoran wong kan wong luwih jijik. Ora enek wong sengaja nggih pupuk kotoran wong. Tapi kalau nggo apa itu? Gas nggo masakno cok ono sudah ya. Cok ada itu. Tapi nak nggo pupuk kan urung tumon, kotoran wong nggo pupuk tanaman aku urung tumon. Tapi nak pupuk kandang kan banyak. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum kotoran binatang lebih ringan. Itu lebih ringan. Di samping tidak terlalu menjijikkan, juga dibutuhkan untuk pupuk tadi loh. Di samping itu juga tingkat intensitas orang dolanan kewan itu kan cukup tinggi, terutama petani peternak. Namanya peternak itu kan intensitas berinteraksi dengan binatang kan cukup tinggi tuh Pak. Ya contohnya misalnya ayam, ya meh rata-rata wong duwe ayam, terutama ning kampung. Apa meneh peternak ayam, apa meneh penjual ayam. Lah pendak dina nyekeli ayam. Hanya kemungkinan kena kotoran cukup tinggi, cukup besar. Misalnya jenengan peternak ayam potong, lah pendak dina kan nyekeli ayam.
Ya yang ngresiki telek, njupuk endok, ngedusi, makani, nyiram, nyaponi. Loh itu nak dianggap najis, repot Pak. Jadi kan setiap waktu sholat kudu adus. Lah cekelane ayam terus. Makanya kalau mengikuti pendapat yang tidak menajiskan lebih meringankan, gitu loh. Lebih meringankan. Itu. Memudahkan. Itu. Setahu saya kalau Tarjih Muhammadiyah itu lebih condong ke tidak menajiskan. Sebacaan saya dan sepemahaman saya, tarjih condong ke tidak menajiskan karena lebih memudahkan dan tidak membuat orang sumpek. Karena tadi alasannya kenapa kalau kotoran binatang yang dimakan itu dianggap tidak najis itu lebih memudahkan. Kalau dianggap najis menyulitkan. Termasuk sebagian masyarakat kadang-kadang arek transasekke pupuk kandangnya kadang-kadang gamang. Kenapa gamang? Ya tadi najis kok didol. Padahal pupuk kandang didol kan payu toh Pak. Payu enggak? Payu. Tapi kadang-kadang di fikihnya melarang jual beli najis kan itu kan. Weh najis orang untuk didol. Loh padahal payu didol, lah kok orang untuk didol. Nah, piye? Kalau mazhab Hambali yang mengatakan suci, ya didol ora masalah, barang suci ya. Tur ya manfaat, tur ya dibutuhke. Nah, itu loh. Dan kalau misalnya orang Timur Tengah dulu cenderung menganggap kotoran binatang itu tidak ada artinya, ya karena masyarakat di sana tidak agraris, jarang pertanian itu loh Pak. Lah masyarakat kita masyarakat agraris, pupuk kandang itu sangat dibutuhkan. Ya karena dibutuhkan tentu tadi ana sing pengen tuku minimal ijol lah tukar contohnya tadi sing peternak ngelempar kotoran petani ini ngelempar godongan, nah, saling menguntungkan kan. Sing kene entuk godhong nggo pakan wedhuse misalnya, nah, sing diwedhus pupuke dimanfaatkan petani untuk pupuk tanamannya, lah kan saling menguntungkan. Karena orang untuk jual beli, orang untuk tukar menukar, nah, merepotkan. Akhirnya dadak nganggo apa? Hilah. Nah, hilah itu diputer-puter sih, diputer-puter kan rada ruwet gitu. Nah, padahal kalau dianggap suci selesai, tidak ada masalah. Nah, salah satu argumen kalau kotoran binatang yang halal dimakan kok suci itu salah satu pendalilannya dari mana Pak? Nah, itu kisah orang sakit panas pada zaman Nabi dulu, oleh Nabi diobati kon ngombe uyah unta. Jadi hadis ngombe uyah unta itu ada Pak, ojo dianggap gojek, ada betul itu. Jadi pernah zaman Nabi itu ada orang loro panas, obatnya kon ngombe uyah unta dioplos karo susune. Jadi susu unta dioplos karo uyah unta. Nah saiki kadang-kadang kan nggo ledekan wong sing ora pati ngerti. Kono ngombe uyah unta kono. Nah itu hadis sahih, bener. Nah orang percaya itu tugas dokter untuk membuktikan apa yang terkandung dalam kandungan urin unta. Aja maidose itu loh maksudnya. Kalau hadis itu sahih, Nabi itu kan yang disampaikan wahyu, orang ngarang dhewe ya. Nah iya, maksudnya aja maidose. Nah, kadang-kadang kita kan tidak tahu duduk perkara maidose. Jadi wong Arab itu ngombe uyah unta iku kaya dhewe ngombe jamu iku lazim. Nah sing ora ngerti kan dianggap aneh itu. Padahal itu termasuk tibun nabawi. Tibun nabawi itu pengobatan ala Nabi, sumbernya saka Nabi, orang ngarang itu. Kadang-kadang dioplos karo susu unta. Ya, dari situ sebagian ulama tadi menganggap kencing unta tidak najis. Nah, kalau ditarik lebih luas, anak unta halal dimakan, nah, dibuat kaidah teori. Nah, setiap binatang yang halal dimakan, kotorannya dan kencingnya tidak najis. Salah satu sumber dalilnya istimbatnya dari hadis ngombe uyah unta. Lah nek najis kok mosok najis kon ngombe.
Gitu loh. Itu dari sisi pendalilan. Nah ternyata dunia kedokteran modern nyun sewu, orang mung mandek neng uyah unta, uyohe dhewe kon ngombe kadang-kadang Pak. Pernah mendengar ada terapi kon ngombe uyohe dhewe? Pernah mendengar toh Pak? Oh, berarti orang ngarang toh Nabi toh. Dunia kedokteran ngakoni uyah iso nggo obat. Sing maido-maido kan akhirnya kecengar dhewe. Aja maido sik, riset sik. Nabi sudah mendahului 14 abad yang lalu, dunia kedokteran baru sekarang. Ternyata uyuh iso nggo obat. Tidak mengada-ada. Ya walaupun tadi Pak, nak uyuh wong masih diperdebatkan untuk diombe ora. Kenapa? Masalahnya najis. Disepakati najis maksudnya. Lah nak uyuh unta kan urung disepakati najis, itu loh maksudnya. Tapi yo prinsipnya aja maido sik, riset sik gitu. Jadi seperti itu. Nah, perlu ngaji ini tambah luas wawasane. Nah, kalau kita hanya ngaji dulu waktu kecil kan ngertine telek ayam najis bar. Padahal nak ngaji meneh wawasannya tambah luas. Ya ora mesti dinajiske. Saya sendiri termasuk yang punya keyakinan tidak najis. Kenapa? Nah, kadang-kadang saya juga ngingu doro ya ketelekan barang. Kalau ngikuti fatwa najis ya merepotkan saya Pak. Lah iya ngingu-ngingu dadi angel kan Pak. Ngingu ayam angel, ngingu truwelu angel, ngingu ya angel jaga najise itu loh maksudnya. Apa meneh nang perumahan omahe cilik space-nya tidak lebar gitu Pak. Nah, mengikuti pendapat yang tidak menajiskan rada ambekane rada longgar. Kira-kira itu loh Pak. Ora terlalu angel maksudnya itu loh urip itu. Termasuk ngingu manuk itu loh Pak. Namanya manuk ya kadang-kadang ya teleke ya neleki jenenge manuk itu. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini konteksnya bukan semata-mata goleki gampang, tapi juga dalilnya cukup kuat itu loh maksudnya. Di samping juga mendatangkan kemudahan. Itu. Termasuk bukti lain, Nabi itu kan kadang-kadang tawaf itu numpak unta Pak. Jadi tawaf itu kan ngelilingi Ka'bah. Kadang-kadang nganggo unta orang pelaku. Nah jenenge unta ya kadang-kadang apa? Ya nelek kan. Mosok unta kena diatur. Ya unta pengen nelek ya nelek ngono wae. Pengen pipis ya pipis ngono wae. Nah itu juga indikator kalau sebenarnya tadi mengarah kepada tidak najis. Termasuk Nabi juga pernah menyuruh sahabat sholat di kandang kambing. Namanya kandang kambing itu potensi kena kotoran kambing, uyuh kambing juga besar. Itu. Jadi shollu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang-kandang ghanam, kambing. Karena tadi ramah terhadap penggembala kambing. Itu. Jadi itu. Nah, tadi yang kedua disepakati darah haid najis. Darah nifas najis. Tetapi darah biasa belum disepakati najis. Belum disepakati. Kalau darah dimakan haram ya. Kecuali darah yang melekat sisa-sisa daging. Jadi darah yang mengucur itu haram dimakan ya. Tapi apakah itu hukumnya najis? Belum disepakati. Belum disepakati maksudnya ada yang menganggap najis, ada yang tidak menganggap najis. Yang tidak menganggap najis, salah satu alasannya, misalnya orang mati syahid, berlumuran darah toh, luka, mati, berlumuran darah, kan tidak perlu dimandikan. Orang mati syahid, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikubur. Kalau itu najis, ya kudune kan didusi sik ya. Nah, itu. Tapi tidak perlu. Pendapat yang tidak menajiskan juga agak meringankan, memudahkan. Misalnya apa? Dalam kasus transfusi darah. Transfusi darah itu loh. Loh awake dhewe kan transfusi darah kan darah iso dijipuk berliter-liter itu. Kayak wong lebokke awake wong. Nah, kalau itu dianggap najis, problem itu Pak. Problemnya di mana? Mosok sampean mlebokke najise wong. Najise wong dilebokke ning awake dhewe.
Lah nek najise kuwi darahe kuwi sing dilebokke jenengan wonge gaene mendem terus piye? Berarti jenengan sedikit banyak kelebihan getah wong mendem kuwi. Dan itu merepotkan kan? Ayo. Lu darahe wong kan macam-macam sing dikonsumsi ki apa halal kabeh. Nah, kalau mengikuti pendapat yang tidak menajiskan rada enteng ning pikiran. Nek dikai, lha kok nglebokke getih wong, nah getih suci kok. Suci tak lebokke getihku ndak terlalu masalah. Tapi kalau darah diyakini najis, haram misalnya, problem. Najise wong mbok lebokke awakmu. Nah, itu perlu nih tambahan informasi pendapat lain itu di situ. Ben fikih kita, cara beragama kita tidak sempit. Nak ngertine sempit sithik, kadang-kadang kita koyo supek. Padahal kalau tahu ilmu yang luas ya ada solusi. Ada solusi. Itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang anjing misalnya, anjing itu juga kalau air liurnya, jilatannya memang najis. Hampir disepakati kalau itu. Jilatannya, liurnya. Tapi yang jadi pertanyaan, sing najis ki ilere tok apa termasuk sak awak-awake? Nah, itu loh. Maksudnya nak ilere tok kan urusannya karo dilat mau, Pak. Tapi misalnya ya enek anjing dilat jenengan, oke najis. Tapi nak gosok ke awake ning jenengan, nglesoti lho. Kaya kucing kadang nglesoti wong Pak. Misalnya kujujuk ana kirik nglesoti jenengan. Nah, kena ulune kan ora kena ilere kan? Nah itu sing dinajiske iki mung ilere tok apa sak awake? Yo bisa berbeda. Kalau yang agak semangat menajiskan itu ya sak awake najis. Karena salah satu alasannya apa? Lah ya awake iki cok ya dideleti ilere kuwi. Tapi kan wis garing gitu kan. Ora mesti basah maksudnya gitu kan. Ora mesti basah. Tapi sebagian ulama ya sing najis ya ilere tok kuwi, ora usah nggawa-nggawa awake. Awake ya ora mesti digawa-gawa najis ya maksudnya gitu lho. Nah, sing najis ilere tok kuwi. Nah, itu. Jadi masih mungkin berbeda itu. Nah, termasuk babi. Babi ini termasuk najis apa ora? Maksudnya fisike. Termasuk ilere ini najis apa ora? Itu juga diskusi, Pak. Karena sing jelas ana dalile sing najis ki iler anjing. Nah, iler babi kan ora disebut-sebut. Neng hadis ya ora enek, neng ayat ya ora enek. Coba sing nyinggung-nyinggung iler babi itu neng di neng ayat apa atau neng hadis apa. Itu. Nah, itu juga bisa berbeda. Itu termasuk najis apa ora. Tapi nak haram dipangan babi luwih terang tinimbang anjing. Nak dipangan sing jelas bunyi neng ayat babi gitu. Nah ini kayak ini masih mungkin terjadi perbedaan pendapat gitu. Nak babi dipangan haram kan wis terang ayatnya jelas itu. Tapi babi ki najis apa ora beda lagi diskusinya itu. Termasuk ilere babi itu loh. Apa iso dipadake karo iler anjing tadi? Nah iler anjing ana dalile. Nah iler babi urung ana dalile sing spesifik. Nah itu. Makanya kadang-kadang juga ada apa ya diskusi. Bentar lagi ya ada diskusi. Diskusi contohnya ini. Kalau ada isu misalnya vaksin ya. Vaksin mengandung babi kurang cc atau kurang persen. Geger kan? Geger ribut. Padahal nak misalnya ya, kalau misalnya cara berpikirnya digawe konsisten, misalnya lagi, misalnya babi dianggap najis, terus getih dianggap najis. Nah saiki pertanyaan nakale, nah akademisi kan biasa pertanyaan nakal Pak ya, itu. Lu nak darah berliter-liter mbok lebokke awakmu, kowe ora masalah. Lah nak mung mengandung babi sak cc kok mbok permasalahke? Kalau mau konsisten. Kalau sama-sama darah mbok anggap najis, babi mbok anggap najis. Kenapa yang berliter-liter tidak dipermasalahkan, yang 1 cc
dipermasalahkan. Pertanyaan akademisi. Karena nak podo-podo dianggap najis, tadi getih najis. Transfusi kan berliter-liter toh, Pak. Loh berliter-liter loh, Pak. Orang mau sak cc, orang cc loh iki. Lah nak vaksin kan mungkin hanya 1 cc, 2 cc. Kecil maksudnya. Itu pun alasannya sama-sama medis. Transfusi darah alasannya apa? Kesehatan, ya kan? Lah vaksin alasan apa? Ya kesehatan. Sing siji geger, sing siji biasa. Ngajak berpikir kritis. Ya jenengan aja nuduh saya piye-piye sih. Ya akademisi itu ngajak berpikir. Nanti yang berkompeten ben juga menyikapi dengan ilmiah, orang mau sekedar emosi tapi ilmiah itu loh. Supaya kita kadang-kadang menempatkan satu isu persoalan itu proporsional itu loh. Itu. Hanya kalau sama-sama mbok anggap najis, ngopo sing siji mbok lebokke sing siji mbok tolak itu loh maksudnya. Kalau sama-sama dianggap najis itu. Kecuali kalau sama-sama dianggap tidak najis itu. Darah diminum yo haram. Tapi jenengan transfusi kan orang diarani ngombe, ya ndak? Masa transfusi dianggap ngombe darah? Sama juga vaksin babi, apa diarani mangan babi? Ayo ora, apa diarani ngombe babi? Masa babi diombe? Nah, darah kan bahasanya diombe, masa dipangan. Nah, ini nak neng kampus yo bahas sing rada nyerempet-nyerempet itu ya wani. Tapi nak neng umum kadang-kadang ya khawatir disalahpahami tadi. Tapi ngajak berpikir sebenarnya boleh supaya kita tidak terkungkung sebuah isu yang kadang-kadang menyikapinya itu tidak konsisten padahal kasusnya sama atau mirip itu. Ya ini sifatnya hanya ngajak berpikir saja itu Pak ya. Itu. Baik, masih banyak yang disampaikan terkait dengan najis. Ini baru satu pertemuan saja baru dapat 2 atau 3 itu ya, karena kalau diuraikan agak panjang lebar ya jadi panjang lebar gitu ya, belum kali tinggi ya. Itu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, karena sudah manjing isya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.